Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin Ustadz Maulana, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan kita semangat. Semangat merah-merah dong. lagi. Iya, itu artinya berani, harus Berani, harus semangat. semangat. Masya Allah, mohon izin Ustadz Syam, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saski sehat. Alhamdulillah sehat. Bahagia nggak hari ini? Harus bahagia. Itu Ustadz, ya Allah, mohon izin Habib, apa kabarnya Habib? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Kita tanya juga jemaah dari alamin. mana? Jamaah. Dari mana? Tepuk tangannya dulu dong untuk Ulang lagi. Pandeglang Banten. Dari mana? Tepuk tangannya dulu dong untuk Banten. Masya Allah. Jamaah sebelah kiri dari mana? Tepuk tangannya untuk Wong Kito Galo, ini Palembang. Silahkan duduk Ibu. Silahkan Ustadz Habib untuk kembali ke tempat. Masya Allah. Jamaah. Berbicara tentang orang ketiga, biasa ada back sound nih, jeng 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 gitu kan. Bayangan kita seringkali tertuju pada sosok pelakor atau pebinor yang terang-terangan merebut pasangan orang. Nauzubillahi min zalik. Lantas, bagaimana cara mendeteksi dan membentengi rumah tangga dari ancaman orang ketiga yang jarang disadari? Jadi kadang-kadang tiba-tiba, padahal dia teman dekat aku, tapi dia yang membuat suamiku berkhianat. Nauzubillahi min zalik, jangan sampai. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas, kita jaga pernikahan dini dari orang ketiga. Tepuk tangannya dulu dong jemaah. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, kan ada video yang mau kita tonton bersama nih tentang pergokin suami nikah lagi. Berikut tayangannya. Astagfirullah. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua terlindungi dari sesuatu yang di luar syariat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagai pengingat juga ya Ustadz, mudah-mudahan kita terjaga deh. Masya Allah, ya Allah subhanallah. Nah Ustadz Saskia langsung mau tanya nih, apa benar terkadang pelakor atau pebinor itu bisa menyusup ke rumah tangga seseorang karena pasangannya itu sudah mulai hilang rasa protektifnya dan terlalu percaya pada pasangan. Tapi kan katanya salah satu modal utama menikah dalam Islam yaitu rasa percaya satu sama lain. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz. Terima kasih Saski, tapi guru Ustadz Maulana Habib Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, apakah benar terkadang orang ketiga atau bahasanya dalam tanda kutip pelakor atau pebinor biasanya menyusup ke dalam rumah tangga seseorang karena pasangannya sudah mulai hilang rasa protektifnya ataupun rasa melindunginya? Tapi katanya nih, salah satu modal utama pernikahan dalam Islam yaitu rasa percaya satu sama lain. Ibu-ibu, ibu percaya sama suami enggak? Saya mau tanya ibu ini dulu nih. Ibu percaya sama suami enggak? Percaya. Berapa persen?
100. Wah, 100%. Kalau 100% berarti suaminya sudah syubhul malaikah. Sudah menyerupai malaikat. Kita mesti punya perlindungan yang mana perlindungan tersebut sudah mirip-mirip dengan menyerupai malaikat. Mana itu menyerupai malaikat? Pada dasarnya perempuan itu suka dipandang dan pada dasarnya laki-laki itu suka memandang. Jadi fitrahnya memang mau ada yang lihat, tidak ada yang lihat, perempuan tuh berdandan. Kenapa? Minimal yang memandang dia dirinya sendiri, cermin. Subhanallah. Dan laki-laki pada dasarnya sukanya memandang. Jadi kalau ada laki-laki memproteksi dirinya dengan menundukkan pandangan, itu sudah syubhul malaika, sudah mirip-mirip dengan malaikat. Nah, makanya kalau dengan memproteksi diri dengan menundukkan pandangan sudah dilakukan, insya Allah ini salah satu penghalang dari hadirnya orang ketiga. Perempuan kalau sudah syubhul malaika, dia menjaga pandangan orang lain dari dirinya dengan cara apa? Menutup auratnya. Yang mana aurat? Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Segala yang tak boleh dilihat dari orang lain itu adalah aurat. Mana batasannya? Ibu-ibu tahu semuanya. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangannya. Tangan itu sampai di pergelangannya. Maka subhanallah, kalau dikatakan yang bisa melindungi pernikahan yang pertama adalah rasa percaya satu sama lainnya. Betul, karena pernikahan itu adalah amanah. Apa itu amanah? Orang merasa aman. Ah, suamiku pergi kemana saja saya merasa aman. Kenapa? Karena saya percaya dia selalu menundukkan pandangan. Saya percaya dia selalu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mitsaqan ghalidha. Dia bukan hanya berjanji kepada istrinya, dia bukan hanya berjanji kepada mertuanya, dia bukan hanya berjanji di hadapan penghulu, dia bukan hanya berjanji di hadapan para saksi, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menodai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada rasa aman karena suaminya amanah. Begitu pula dengan suami kepada istrinya, dia merasa aman kepada istrinya. Kenapa? Saya sudah didik dia, saya sudah mengatakan saya tidak bisa melihatmu 24 jam, CCTV bisa error, atau saya yang tidak lihat CCTV-nya, tapi yang tidak bisa error adalah Allah yang maha melihat. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, itu yang mampu melindungi sehingga ada rasa percaya. Proteksinya seorang laki-laki adalah menundukkan pandangan, proteksinya seorang perempuan adalah dia hanya senang dipandang oleh mahramnya. Tapi kalau masih senang dipandang oleh yang lainnya, maka subhanallah berarti masih kurang proteksinya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syamil. Sama-sama, Tepuk tangannya Saski. jamaah. Jadi begitu ya, dicatat baik-baik ya Bu ya. Betul atau betul? Betul. Nah sekarang Saskia mau ingin bertanya dengan Habib. Izin Habib. Ya akhir. Jadi begini Bib, emangnya benar ya ada yang bilang kalau semakin kita berdoa untuk dijauhkan dari orang ketiga, malah nanti diberi ujian datangnya orang ketiga, nauzubillah min zalik. Atau bukan karena doa tapi malah karena prasangka kita yang bisa membuat kehadiran orang ketiga. Nah itu bagaimana Bib? Mohon izin tausiahnya Habib. Ya akhir. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Saski. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di depan televisi kita menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin. Ya Allahu ya Rabbal. Amin. Ketika ditanya, emang benar ada yang bilang kalau makin kita berdoa untuk dijauhkan dari orang ketiga, malah nanti diberi ujiannya datang nih sama orang ketiga? Enggak benar itu. Ingat, itu tidak benar. Karena ketika kita berdoa munajat kepada Allah, malah dikabulkan doa kita. Malah kita menjadi manusia yang berharap pertolongan Allah. Karena apa? Karena doa adalah senjatanya mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Atau bukan karena doa kita, tetapi
malah karena prasangka kita yang bisa membuat kehadiran orang ketiga. Ingat, Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Innallaha inda zanni li'abdi, anna inda zanni abadi bi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Ketika hamba berprasangka baik kepada Allah, maka Allah sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita prasangka buruk kepada Allah, maka terjadinya bakalan buruk. Oleh karena itu, yakinkan, oh besok akan baik, besok akan sukses, besok akan berhasil, besok nggak ada pelakor, besok nggak ada pembinor, maka nggak akan ada pelakor, maka tidak akan ada pembinor. Ketika hamba yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika keyakinannya itu tinggi, afkarak akdarak, pikiranmu yang akan merubah takdir. Oleh karena itu berpikiranlah yang baik, jangan berpikiran yang buruk. Ketika kalian berpikiran buruk, hancur. Pikiran baik, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah agar Allah jaga rumah tangga kita, perbaiki hubungan kita, jauh daripada segala fitnah. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahfaz baitana minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami ya Allah dengan pasangan kami, suami kami dengan istri kami. Ya Allah, akan menjadi sebuah kesatuan yang baik yang Allah ridhai. Ya Allah, apabila ada satu kesalahan atau prasangka yang tidak baik, perbaikilah hubungan kami ya Allah. Di antara kami ini, Allah perbaiki dengan sebaik-baiknya. Dan ya Allah, apabila terjadi sebuah hal yang tidak baik, jagalah kami, jagalah rumah tangga kami, lindungilah rumah tangga kami ya Allah dari segala apapun fitnah dan tipu daya setan yang nampak ataupun yang tersembunyi, dari pelakor ataupun pembinor. Sehingga apa? Allah jaga, Allah lindungin, Allah jadikan kebaikan dalam rumah tangga tersebut menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan lanjut lagi dengan tema kita. Kita jaga pernikahan ini dari orang ketiga. Tetap di Islam itu indah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.